Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun panjenengan berada, ketemu kembali dengan Pak Guru Ihsan. Kali ini saya akan menanggapi beberapa perilaku dari kaum Habib Ba'alawi. Yang pertama, untuk Bapak Abdul Qadir Assegaf yang membawakan sholawat sebagai berikut. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, dan seterusnya. Sampai di situ sholawat ini sangat bagus dan nadanya memang sangat baik. Nadanya adalah nada mares dengan semangat yang tinggi, dan saya apresiasi di situ. Namun ketika sholawat itu dilanjutkan dengan hal berikut, Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik kebanggaan NU. Nah, mulai di sini warga Nahdlatul Ulama harus peka, harus kritis, karena ini menurut saya adalah sebuah kebohongan publik, kebohongan yang besar. Karena apa? Sejak kapan Habib Rizik menjadi gurunya NU? Sejak kapan Habib Rizik menjadi kebanggaan NU? Saya yakin tidak akan pernah terverifikasi. Justru yang ada Habib Rizik ini adalah orang yang menjelek-jelekan NU, termasuk orang yang menjelek-jelekan Gus Dur dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Untuk itu kepada seluruh warga NU, jangan mau dibohongi kembali, dan jangan pula mengikuti mereka-mereka yang suka melakukan pembohongan publik demi untuk meraih keuntungan bagi mereka sendiri serta merugikan warga Nahdlatul Ulama. Jangan bawakan sholawat itu tadi dimanapun dan kapanpun Anda berada. Melalui sholawat ini, Bapak Abdul Qadir Assegaf menurut saya sudah melakukan pembohongan publik. Yang kedua, Bapak Rizik Syihab. Dulu Bapak Rizik Syihab yang mengatakan bahwa dzurriyyah Rasulullah yang palsu itu harus diverifikasi dengan melakukan tes DNA. Bagus itu, cocok itu. Jadi saya ulangi, Bapak Rizik Syihab pernah mengatakan bahwa dzurriyyah yang palsu itu harus dibuktikan, harus diverifikasi dengan tes DNA. Saudara-saudara semuanya, saya sangat yakin bahwa jamaahnya Habib Rizik Syihab juga tidak tahu apakah Rizik Syihab ini asli ataukah palsu. Mereka paling juga hanya percaya dari kata-kata saja, dari pengakuan saja, tidak pernah ada bukti yang mendukung tentang keaslian bahwa Rizik Syihab, Bapak Rizik Syihab adalah asli dzurriyyahnya Rasulullah. Nyatanya beliau tidak pernah menunjukkan sertifikat internasional tentang dzurriyyah Rasul. Habib Rizik juga tidak pernah melakukan tes DNA dan tidak pernah mengumumkan hasil tesnya kalau memang sudah. Nah, karena Bapak Rizik Syihab termasuk yang pernah menyuarakan agar Habib-Habib palsu diverifikasi dengan melakukan tes DNA, maka melalui video ini saya juga menuntut agar dengan legowo Bapak Rizik Syihab juga melakukan tes DNA yang pertama kali sekaligus sebagai penggerak, sekaligus sebagai pendorong agar Habib-Habib yang lain juga melakukan tes DNA
dengan legowo. Bapak Rizik Syihab berikan kepastian pada jamaah panjenengan bahwa panjenengan adalah betul-betul cucu Rasulullah atau hanya sebatas mengaku-ngaku. Sekapasitas panjenengan yang dijuluki atau digelari oleh jamaah Anda sebagai imam besar, Anda tidak perlu memiliki rasa takut, Anda tidak perlu memiliki rasa khawatir manakala hasil tes DNA panjenengan dipublikasi dan diketahui oleh jamaah panjenengan. Jenengan harus legowo kalau memang betul-betul sebagai dzurriyyah Rasul. Jenengan juga harus legowo kalau memang tidak terbukti sebagai dzurriyyah Rasul. Ayo coba sebagai penggerak yang pertama kali terhadap tes DNA. Masih kepada Bapak Rizik Syihab, panjenengan begitu gercep, gerak cepat menanggapi masalah sweeping. Padahal hal itu sangat kecil akan dilakukan oleh warga pribumi kepada kaum Habib. Anda langsung menanggapi hal itu. Namun masalah nasab sangat lama, bahkan Anda tidak pernah menanggapi hal itu. Panjenengan juga tidak pernah menjelaskan kepada jamaah panjenengan cara membuktikan keaslian seseorang, silsilahnya tersambung dengan Rasulullah atau tidak, salah satunya dengan tes DNA. Yang saya lihat panjenengan juga tidak pernah melakukan edukasi terhadap jamaah jenengan terhadap apa toh fungsinya tes DNA. Saya yakin jamaah jenengan banyak yang tidak tahu. Cobalah jenengan dengan legowo memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pengajian pada jamaah panjenengan yang materinya adalah cara pembuktian nasab dan manfaat DNA. Kalau panjenengan bisa melakukan hal yang demikian, apalagi dilakukan dengan legowo, maka jenengan termasuk orang yang hebat. Salut saya sama panjenengan. Dan kalau panjenengan sanggup melakukan hal itu. Namun selama panjenengan tidak melakukan hal itu, berarti yo sama saja Anda hanya ngaku-ngaku sebagai turunan Rasulullah semata. Bahkan bisa jadi perlu disangsikan panjenengan termasuk ulama atau bukan. Karena dalam hal sweeping Anda gercep, dalam hal materi tentang nasab, dalam hal keilmuan tentang DNA panjenengan tidak melakukan apa-apa. Tidak sedikit pun pencerahan yang panjenengan lakukan kepada jamaah Anda. Sehingga sampai hari ini jamaah jenengan mengakui jenengan sebagai Habib itu yakin tidak berdasarkan bukti, tidak berdasarkan verifikasi. Berikutnya tentang lagu yang sering dibawakan oleh kalangan habaib di pengajian-pengajian, yaitu lagu Ya Tarim, dan selanjutnya. Lagu ini isinya adalah memuji-muji kota Tarim yang ada di zaman. Wahai sedulurku kabeh, dimanapun panjenengan berada, kita itu ada di Indonesia, sudah punya lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita juga punya lagu yang sangat sakral yang memuji Indonesia yang sering dibawakan oleh supporter bola, yaitu Tanah Air ku tidak kulupakan, yang terkenang selama hidupku, dan seterusnya. Jadi kita itu tidak perlu membawakan lagu-lagu untuk memuji-muji kota Tarim yang ada di zaman. Bahkan lagu-lagu kebangsaan negara lain itu hanya boleh dinyanyikan di Indonesia bersamaan dengan event-event tertentu, misalnya SEA Games dan yang lain-lain. Saya ulangi, kita tidak perlu memuji-muji kota Tarim melalui lagu Ya Tarim tadi. Karena apa?
kota-kota yang ada di Indonesia itu jauh lebih mulia, jauh lebih unggul, jauh lebih baik daripada kota Tarim. Sungguh memprihatinkan kalau ada orang Indonesia memuji-muji kota Tarim tapi melupakan kotanya sendiri. Dan perlu diketahui wahai sedulurku kabeh yang NU terutama, lagu Ya Tarim itu bukan solawatan loh ya, bukan solawatan. Jadi berhenti mengumandangkan lagu-lagu tersebut di Indonesia. Matur nuwun.